Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Diska. Di sini Kak Diska mau cerita tentang tikus kecil dan seekor singa yang sangat besar. Mau dengar ceritanya? Yuk kita cerita. Nah teman-teman, di sini tadi Kak Diska mau cerita apa ya? Nah, di sini Kak Diska mau cerita tentang singa dan tikus kecil. Ini gambar singanya. Dan ini gambar apa ya teman-teman? Nah, ini adalah gambar tikus kecil dan singa yang sangat perkasa. Siapa yang sudah mau tahu ceritanya ya teman-teman? Mari kita mulai. Pada suatu hari, di dalam hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor tikus kecil dan singa yang sangat perkasa. Suatu hari, ada seekor tikus kecil yang sangat penakut. Dengan sehelai daun yang jatuh pun, dia sangat takut. Dengan ranting yang jatuh pun, dia juga sangat takut, teman-teman. Nah, juga ada apa ya di hutan? Ada hewan-hewan dan salah satunya juga ada singa yang sangat perkasa. Singa ini sangat ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di hutan ini. Pada suatu hari, siapa yang sudah mau tahu ceritanya teman-teman? Ya, pada suatu hari, si tikus kecil yang sangat penakut ini sangat ingin tahu tentang bagaimana ya sarang si singa itu. Nah, padahal si singa ini sangat perkasa dengan badan yang besar dan taring yang tajam. Dia sangat ditakuti oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Pada suatu hari, si singa tidur di sarangnya. Padahal, jika si singa tidur, semua hewan yang ada di hutan takut padanya. Apalagi saat dia tidur. Jika ada hewan yang mengganggunya saat dia tidur, dia sangat marah. Nah, si singa ini teman-teman, kalau ada hewan yang mengganggunya saat tidur, dia sangat marah teman-teman. Nah, tapi si tikus kecil ini pengen tahu bagaimana ya sarang si singa ini. Nah, di sini tikus kecil ini pengen tahu bagaimana ya sarangnya. Walaupun dia sangat takut, dia ingin tahu teman-teman. Nah, saat itu si tikus masuk ke dalam sarang singa saat singa tertidur. Aduh, bagaimana ya ini? Sebenarnya aku sangat takut, tapi aku ingin tahu dalamnya. Nah, saat itu si singa tidur teman-teman. Nah, dengan tidak sengaja ekor dari si tikus ini menyenggol kakinya teman-teman. Aduh, bagaimana ya ini jika si singa ini bangun? Bagaimana ya dengan diriku ini? Akhirnya si tikus kecil bersembunyi di belakang batu teman-teman. Nah, dengan kesenggolnya kaki si singa ini teman-teman, si singa terbangun teman-teman. Wah, siapa sih ini yang mengganggu diriku? Nah, teman-teman, si singa sangat marah. Akhirnya si tikus pun sangat ketakutan. Aduh, bagaimana ya ini jika aku ketahuan, pasti aku akan dimakan. Nah, saat si tikus ini ketakutan, si singa dengan tidak sengaja melihat ekor si tikus. Wah, kayaknya aku melihat sesuatu di belakang batu itu. Dengan tidak sengaja, si tikus bersuara, cik, 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 cik. Nah kan sudah kuduga. Akhirnya si singa menghampiri
si tikus kecil. "Hai tikus, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu mengganggu tidurku? Dengan ekor kecilmu yang mengganggu diriku, aku akan memakanmu." Si tikus ini takut, teman-teman. "Aduh, maaf singa, aku tidak sengaja. Jangan memakanku singa. Aku hanya ingin tahu bagaimana caramu. Kenapa kok teman-temanku sangat takut padamu? Padahal aku ini sangat penakut singa. Jangan memakanku ya singa. Tolong. Jika kamu tidak memakanku, aku akan membalas budimu." Si singa menjawab, teman-teman. "Hah? Kenapa aku tidak boleh memakanmu, tikus? Kenapa?" Nah, si tikus menjawab, "Jika kamu memakanku, apakah kamu tega? Kan aku adalah tikus kecil yang sangat penakut." Si singa menjawab, "Ya udah deh, kamu pergi sana, jangan mengganggu diriku lagi." Akhirnya, si tikus kecil pergi dari sarangnya. "Kenapa ya tikus itu tadi mengganggu diriku?" Nah, pada suatu hari, si singa berlari ke hutan. Dan dengan tidak sengaja, singa yang sangat perkasa ini melihat seekor pemburu yang sedang membawa pistol. Nah, teman-teman, pemburu itu siapa ya? Nah, pemburu itu adalah orang yang ingin menangkap singa, teman-teman, untuk dijadikan apa ya? Dijadikan di tempat sirkus, teman-teman. Jadinya si singa itu pun sangat ketakutan. Nah, dengan tidak sengaja si singa terperangkap ke dalam jaring si pemburu. "Aduh, tolong aku teman-teman. Siapapun yang mendengariku, tolong. Nah, akhirnya si tikus kecil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan mendengar seekor singa yang sedang meraung-raung, meminta tolong. Nah, akhirnya si tikus kecil menghampiri si singa itu. "Kenapa singa? Kenapa? Tolong aku tikus. Aku tidak sengaja terperangkap ke dalam jebakan ini. Tolong aku tikus." Nah, akhirnya si tikus ini sangat bingung. Padahal si singa ini juga meragukannya. Bagaimana si tikus kecil itu bisa menolongku ya? Kenapa aku meminta tolong kepadanya? Dan si tikus kecil ini sudah pernah bilang kepada si singa bahwa jika dia tidak memakan si tikus, dia akan membalas budi kepadanya. Mungkin dengan gigitanku tali ini bisa lepas singa. Nah, setelah itu si tikus menggigit tali tebal ini. Dan akhirnya tali yang tebal ini bisa terputus, teman-teman. Wah, hebat ya si tikus. Padahal si singa sudah meremehkannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ini ada gambarnya si tikus yang sedang menolong si singa, teman-teman. Akhirnya si singa sudah terbebas dari jebakan itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Setelah itu, si singa berterima kasih kepada tikus kecil. "Terima kasih ya tikus,
Jika tidak ada kamu, pasti aku sudah dibawa oleh pemburu itu. Sama-sama singa. Jika kamu tidak memakanku dulu, mungkin aku tidak bisa menolongmu sekarang. Hihihi. Iya deh, sama-sama ya tikus. Ternyata kamu juga hebat. Dengan gigimu yang sangat tajam juga. Dan akhirnya si tikus kecil dan seekor singa pun berteman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita tidak boleh meremehkan sesama hewan karena semua hewan juga memiliki kemampuannya masing-masing, juga kelebihannya. Jika si singa yang sangat perkasa memiliki gigi taring yang sangat besar dan badan yang sangat besar, dia saat terjebak juga membutuhkan si tikus. Nah, seperti itu teman-teman. Karena si tikus dengan giginya yang kecil juga bisa melepaskan si singa dari perangkap si pemburu teman-teman. Jadi, cerita ini memiliki pesan teman-teman. Jangan suka meremehkan hewan semuanya. Karena semua hewan juga memiliki kemampuannya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Sekian dari cerita dongeng Kak Diska pada hari ini. Jika Kak Diska punya salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.